Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kita mengalami keraguan-raguan, bahkan penolakan akan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Barangkali kita menolak kehadiran Tuhan yang hadir dalam diri sesama, menolak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, atau menolak akan keterlibatan Tuhan dalam segala karya kehidupan kita. Atau kita merasa bahwa segala usaha yang telah kita capai adalah hasil usaha manusiawi kita sendiri tanpa campur tangan Allah. Fakta dari penolakan kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup ialah dosa kesombongan. Dosa inilah yang kerap kali mendatangkan persoalan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan kepada kita bagaimana Yesus mengecam kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena kesombongan orang-orang yang berada di dalam kota itu. Mereka telah melihat segala karya ajaib yang telah Yesus hadirkan di tengah-tengah mereka. Banyak mujizat. Namun karena ketutupan hati mereka, dengan tegas mereka menolak karya kasih Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus Putranya. Sikap inilah yang mendatangkan petaka bagi kota dan orang-orang yang berada di dalamnya. Berhadapan dengan persoalan yang kita alami akan penolakan kita atas karya kasih Tuhan, maka dibutuhkan adanya
pertobatan. Lewat pertobatan hidup, kita diundang Yesus untuk senantiasa bersyukur atas tanda-tanda kasih-Nya yang kita terima setiap hari. Pertobatan itu juga yang menghantar kita untuk memiliki sikap hati yang taat dan selalu mengakui bahwa segala daya upaya yang telah kita perjuangkan dan kita terima merupakan kemurahan hati Allah yang turut campur tangan di dalamnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus meminta kepada kita untuk tidak berpuas diri dengan segala yang kita miliki di dunia ini, karena semuanya itu hanya bersifat sementara. Apa yang kita miliki saat ini semestinya menjadikan hidup kita dekat padanya dan tahu bersyukur atas kemurahan hati Tuhan yang telah kita terima secara cuma-cuma. Maka lewat kerendahan hati dan pertobatan, kita semuanya dihantar untuk semakin menyatukan hidup kita dengan Allah dan mengandalkannya dalam segala proses perjuangan hidup kita. Serta kita mengakui bahwa segala yang ada semuanya demi kemuliaan Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, lewat bacaan Injil hari ini kita diundang untuk bertanya diri, apakah selama ini kita sudah mengandalkan Allah dalam seluruh proses perjuangan hidup kita? Apakah kita selalu mensyukuri kebaikan dan tanda-tanda kasih Allah yang nyata dalam hidup kita sehari-hari? Atau justru kita menolak kebaikan Tuhan dan menganggap bahwa segala yang kita miliki merupakan hasil usaha kita sendiri? Semoga kita semuanya mau membuka hati untuk memiliki semangat kerendahan hati dan tahu bersyukur atas kehidupan kita yang istimewa ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan hati serta kebaikan-Mu yang boleh kami terima setiap hari. Kami mohon, bantulah kami untuk senantiasa memiliki semangat kerendahan hati dan rasa syukur atas mujizat yang Engkau hadirkan dalam hidup kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam seluruh proses perjuangan hidup kami di bumi yang fana ini. Hingga pada akhirnya kami kembali pada pelukan kasih-Mu dalam damai dan bahagia. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah.
Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.